Oke, Bang Ciko siap? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teaser poster dari film Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel. 3, 2, 1. Wow, 4 Desember 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Yes, ini dia teaser posternya. Baik, kita akan foto bareng dulu bersama dengan teaser posternya. Silakan jajaran cast juga boleh bergabung dan juga jajaran filmmaker. Yes, silakan boleh merapat ke arah teaser poster kita. Ya, ini karena teaser posternya gede banget ya, jadinya kita di pojok sebelah kanan. Oke, silakan. Nggak ada. Jajaran cast Mas Boti, udah silakan ikutan. Mas Boti silakan ikutan di tengah-tengah kita, Mas Boti. Silakan Pak Diki. Ya, silakan. Dan juga headline filmnya untuk film Ozora ini, Mas Anggi, silakan. Sebenarnya ini ide pertama datangnya dari Bonti. Oke. Bonti aja cerita nih. Silakan Mas Boti. Orangnya gitu kalau Mas Anggi ya, langsung dioper. Ajak aja pikirnya. Mas Boti silakan. Terus terang kalau gue kepikiran dari film ini, kisahnya David Ozora ini, satu, gue agak ketinggalan sebenarnya. Waktu itu agak ketinggalan, tapi sempat ngikutin. Cuma begitu beberapa lama, kok hilang ya? Gue nggak dengar lagi gitu, nggak tahu kabarnya bagaimana. Terus kita lagi cari-cari emang apa yang bisa kita buat angkat film ya. Waktu itu gue pikirnya adalah gimana kalau bully itu. Sebenarnya gue sangat menentang bully, jadi ini udah terjadi gitu kan. Kita pengen tahu tuh bagaimana sih dari versi sudut pandang korban, yaitu di sini ayahnya Jonathan gitu. Nah pas gue lagi syuting film lain, Anggi ketemu sama itu, jadi Anggi lagi nih. Oh, berada sudah. Mas Anggi silakan. Ya jadi dia ngelempar ide. Terus itu saya waktu itu saya bantah, jujur saya bantah itu. Bon, yang udah nih berdasarkan data ini produser banget nih kayaknya. Film Indonesia tuh victimnya mesti perempuan gitu kan, karena film Indonesia itu film perempuan yang harus di victimize itu perempuan, karena yang nonton ke bioskop nanti ada perempuan gitu kan, dia ngajak pacarnya, ngajak suami segala macam gitu kan. Tapi begitu saya pikir lagi, terus saya lihat lagi datanya, saya mau break the wall gitu kan, break the wall. Jadi ada tembok besar yang emang yang jadinya kok jadi sangat feminis, sangat gitu gender oriented gitu kan. Akhirnya saya coba hubungi nih ke Bang Jo. Saya lihat ini ternyata dia dulu satu skena sama kita gitu kan, sesama anak. Yes, skena. Skena musik metal itu kan, underground, which is kita dulu berseberangan ya, berseberangan. Udah berantem dulu nih kita nih, antian nih. Tapi begitu saya lihat, saya baca perjuangannya dia, terus wah ini inspiring banget gitu. Saya ajak ketemuan di kantor, ngobrol cerita segala macam, terus ajak Melisa juga, sang pengacaranya nih, our heroine. Terus ya udah akhirnya ini harus difilmin nih, sepenting itu karena saya melihat ini multidimensi gitu kan, dari mulai perjalanan spiritualnya Mas Jo sendiri, dari mulai dia gimana membesarkan anak tanpa ibu gitu kan, terus anaknya digituin gitu. Saya sebagai yang punya anak, gila nih dalam gitu kan, dan perjuangannya sampai akhirnya ini story ini bisa inspire people gitu. Jadi pesan utama yang pengen disampaikan nanti untuk seluruh penonton setelah menyaksikan film Ozora dari Mas Anggi apa? Ya pertama itu kita harus stop bullying sih. Karena sampai sekarang, sampai tadi saya ke jalan ke sini juga masih kebaca bullying itu masih terjadi. Yang kayak kasus kemarin yang di Bali, terus yang banyak lah gitu kan. Ini we have to do something about it gitu. Berarti butuh berapa lama dari Bara Brothers ngajak ngobrol Mas Jo untuk ya bukan merayu tapi pendekatan untuk akhirnya sepakat untuk dibuat jadi sebuah film Mas Anggi? Itu kayaknya cukup lama ya, 2 hari ya. 2 hari ya. Lama ya 2 hari. Karena biasanya kalau ketemu hari pertama Mas Anggi langsung sampai sore gitu kan, terus ngobrol lama panjang. Sebenarnya pas hari keduanya gitu udah langsung tanda tangan gitu. Maksudnya yang
oke kita bikin gitu. Jadi emang nggak tahu deh, menurut saya yang ada urge-nya, ada reaksi yang spontan di situ, dan I think it's genuine gitu, itu tulus gitu. Nah, itu kayak ya meant to be. Yes. Nah, pemilihan cast menarik. Di sini ada Bang Ziko Jericho, ada Muzaki, ada Erdin di sini juga, dan juga cast-cast lainnya. Boleh diceritain Mas proses pemilihan jajaran cast ini? Pada saat ngobrol sama Bang Jo, dia bilang pada saat ngobrol sama Bang Jo, ternyata yang dia pada saat dia gue hubungin bro ini kalau misalnya kita filmnya gimana, orang pertama yang dia ajak ngobrol gitu ya adalah bapak ini gitu. Jadi ternyata mereka dihadapi kenyataan seperti ya mengalami apa yang dialami oleh Bunjo. Sempat takut nggak sih, trauma? Wah, trauma banget ya, apalagi ya soal bullying ini yang lagi sekarang lagi marak, maksudnya kayak miris banget ya melihatnya, maksudnya kayak apalagi sampai main fisik. Nah, untuk mencegah kan Ciko juga sebagai seorang ayah gitu, itu gimana sih ngasih tahu ke anak atau gimana gitu? Ya maksudnya ya zaman sekarang ya, maksudnya kayaknya nggak zaman ya, kayaknya bully kayak begitu ya. Kayaknya ya sebaiknya apapun yang bisa dibicarakan baik-baik kan, apalagi tapi main fisik, mencederakan, mencelakai, itu kan udah melanggar hukum ya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri kan, belum lama ini kan dibully. Kita kesini dulu kali ya ke film. Nah, ketika proses ketemu dengan orang tuanya gitu, itu hal apa sih yang paling menyentuh dan mungkin paling susah untuk nanti dimainkan di film gitu? Sebenarnya ya pada saat kejadian itu ya aku belum kenal ya sama Bunjo. Aku lihat di sosial media beredar, pada saat video itu beredar viral, aku mencoba kontak pihak keluarga karena di situ ya aku merasa geram, merasa kesel, lihatnya kayak wah gila, maksudnya ada orang tega melakukan hal seperti ini gitu. Orang udah terkapar tapi masih diserang gitu, maksudnya masih di aniaya gitu. Tega banget kan, maksudnya kayak gimana nih cara nge-reach keluarga si korban gitu untuk memberikan dukungan. Ada yang dirubah nggak untuk karakter itu? Pastinya adalah dari looknya, karena dia seperti lihat ya bagaimana caranya untuk menyerupai si Bunjo tersebut. Nah, setelah syuting mungkin ada sisi emosional yang masih kebawa gitu sih. Ya setiap peran yang aku hidupin itu selalu membawa pelajaran ya, membawa pengalaman supaya apa yang dialamin itu menjadi pengalaman batin menurut aku juga. Agak susah nggak lepas dari karakter ini mungkin setelah syuting, atau masih ada yang kebawanya? Sedihnya ya, maksudnya apa yang dia rasain itu kan lumayan berangsur lama ya, dia nungguin anaknya sampai sadar itu lumayan cukup lama ya, sampai akhirnya dia pasrah dan anaknya berangsur pulang. Nanti kira-kira bakal datang nggak ya dia? Kita nggak tahu deh, kita sama-sama tunggu ya.